Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasulullah nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil amma ba'd. Di awal kesempatan ini kami mohon izin kepada guru-guru kami yang hadir pada kesempatan yang mulia ini untuk sejenak berdiri di depan guru-guru sekalian, dan kepada para hadirin peserta tabligh akbar Indonesia Berkah dengan Islam Kafah. Yang paling pertama tentu kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini. Alhamdulillah, dengan segenap nikmat dari Allah Subhanahu wa taala kita bisa berkumpul di Masjid Al-Mustanir yang kita cintai ini, salah satu masjid yang sekarang sedang kita sama-sama bahu-membahu menyelesaikan finishingnya, dan semoga Allah memberikan kemudahan yang banyak dan keberkahan yang banyak dan keringanan yang luar biasa, terutama kepada para panitia pembangunan, para pengurus sekalian. Semoga Allah segera memberikan kemampuan yang besar untuk menyelesaikan finishing masjid yang kita cintai ini. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin peserta tabligh akbar yang kami muliakan, sholawat dan salam senantiasa selalu tercurah kepada uswatun hasanah, junjungan kita sebaik-baik suri tauladan, idola kita dalam setiap tindak tanduk kita sebagai apapun kita, yaitu baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita termasuk orang-orang yang beliau rindukan. Semoga kita termasuk ke dalam barisan orang-orang yang mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita lihat apa sesungguhnya yang terjadi saat ini di Masjidil Aqsa, dan tidak salah juga apabila kita coba melongok jauh ke belakang tentang apa hubungan Masjidil Aqsa dengan kita semua umat Islam, tanpa terkecuali yang hadir di dalam majelis tabligh akbar pada hari ini. Kita lihat, Bapak Ibu hadirin sekalian, saudara-saudaraku, ikhwatul iman, ikhwatul Islam rahimakumullah, ketahuilah sesungguhnya sejarah mencatat dengan rapi, ya, bahwasanya tanah Palestina yang ada pada saat ini itu adalah tanah milik kaum muslimin, tanpa terkecuali milik kita semua. Setuju gak kira-kira? Setuju? Baik, kalau setuju kita lihat faktanya, ya. Faktanya apa? Faktanya pada tahun 16 Hijriah, kaum muslimin di bawah komando Amirul Mukminin pada waktu itu Umar bin Khattab berhasil membebaskan tanah Palestina dari cengkraman apa? Kekaisaran yang zalim, kekaisaran yang keji, yaitu kekaisaran Bizantium pada waktu itu, ya, yang keras penolakannya terhadap dakwah Islam, keras tantangannya terhadap jihad yang dilaksanakan oleh kaum muslimin, sementara rakyatnya hidup di dalam cengkraman kemiskinan, ya, kelaparan, kekejaman penguasa yang luar biasa pada waktu itu. Sehingga pada tahun 16 Hijriah dibebaskanlah Masjidil Aqsa, tanah Palestina secara keseluruhan, oleh Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Ya, meskipun di dalam perjalanannya, ya, kaum salib, ya, dalam kesatuan pasukan salib itu tidak ridho mereka dan tidak setuju, ya, dan mereka menggalang kekuatan bagaimana caranya supaya apa? Ya, supaya
Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa, bahkan tanah Palestina secara keseluruhan itu kembali jatuh ke dalam pangkuan mereka. Karena bagi mereka juga Masjidil Aqsa, Yerusalem, bahkan Palestina secara keseluruhan ini juga merupakan tanah suci bagi mereka. Nah, inilah yang mempengaruhi mereka. Bagaimana caranya supaya apa? Supaya Palestina itu kembali ke dalam pangkuan mereka. Sehingga sejarah juga mencatat bahwasanya pada tahun 1090-an, ya, tepatnya 1099 Masehi, pasukan salib itu sejatinya kembali berhasil merebut Baitul Maqdis atau Masjidil Aqsa pada waktu itu. Itu yang terjadi, ya. Padahal ketika pada tahun 16 Hijriah Umar bin Khattab berhasil merebut tanah Palestina menjadi bagian dari tanah milik kaum muslimin, maka pada saat itu secara de facto dan de jure Palestina itu sesungguhnya adalah tanah milik kaum muslimin dengan status sebagai tanah kharajiyah, ya, seperti itu. Dan kembali direbut oleh pasukan salib pada tahun 1098 Masehi, dan di dalam perjalanannya Allah menganugerahkan pasukan yang kuat di bawah komandan pasukan Salahuddin Al-Ayyubi, yang akhirnya atas ridha Allah SWT juga berhasil kembali merebut Masjidil Aqsa, ya, pada tahun 1197 Masehi, ya. Itu direbut kembali dan kembali jatuhlah tanah Palestina itu ke dalam pangkuan kaum muslimin rahimakumullah, ya. Baik. Kemudian bagaimana hubungan yang lebih erat, lebih dekat, ya, tanah Palestina, kemudian saudara-saudara kita yang ada di Masjidil Aqsa, Palestina secara umumnya, dengan kita kaum muslimin, tanpa terkecuali juga kaum muslimin yang ada di Indonesia. Kita semua, ya, kita semua, ya, bapak-bapak yang ada di lantai 2, ibu-ibu yang ada di lantai 3, ya, ibu-ibu masih menyimak, ibu-ibu? Baik, karena kita akan berbicara tentang sejarah, Bu, ya. Jadi jangan ngobrol sendiri, ya. Baik. Kemudian dalam perjalanannya, ya, kenapa pada saat ini Palestina itu diduduki, dijajah oleh Yahudi laknatullah alaih? Ini juga merupakan bagian sejarah yang harus kita tahu. Mengapa sampai terjadi seperti itu? Ya, seperti itu. Nah, sedikit kita berkisah, ya kan? Ketika umat Islam di bawah pimpinan sebuah institusi yang besar pada waktu itu, yaitu Khilafah Utsmani, tepatnya di bawah pemerintahan Sultan Abdul Hamid II, ya. Pada saat itu orang-orang Yahudi, ya, ini menginginkan sebuah apa? Ya, sebuah settlement, sebuah tempat di mana mereka bisa berkumpul dan melaksanakan ibadah di tanah suci yang mereka janjikan sebagai the promised land. Ya, mereka anggap itu sebagai sebuah tanah yang dijanjikan, di mana mereka bisa berkumpul dalam satu keyakinan, satu akidah, ya. Kemudian mereka bisa membuat sebuah wadah yang luar biasa dan mereka bersatu, ya. Dan pilihan mereka jatuh kepada tanah Palestina. Kenapa itu? Ya, karena mereka menganggap salah satu tempat di tanah Palestina, ya, yaitu yang kita kenal dengan Gunung Zion. Nah, makanya adanya gerakan Zionis itu sebenarnya diambil dari nama Gunung Zion ini. Gunung Zion ini ada di Palestina, dan tempat inilah yang mereka anggap suci dan mereka wajib untuk berkumpul dan beribadah di Gunung Zion ini. Dan Gunung Zion ini ada di tanah Palestina. Oleh karena itulah mereka mempunyai keinginan yang besar, cita-cita yang luar biasa bahwa tanah ini harus mereka dapatkan, dan mereka
bisa dengan leluasa mendapatkan dua hal. Apa dua hal itu? Yang pertama adalah legitimasi beragama dan mempunyai tempat suci sebagaimana umat Islam. Tempat sucinya Palestina, Masjidil Haram, kota suci Makkah, kota suci Madinah. Begitu juga yang mereka inginkan sebenarnya. Ya, seperti itu. Nah, maka dalam menyusun agenda ini, ya kan, sejarah juga mencatat tokoh pertama atau biang keladinya. Sejarah mencatat siapa? Theodorus Herzl, ya kan? Dia inilah, ya, yang menjalin komunikasi, ya, orang-orang Yahudi internasional. Ini sedunia cakupannya, ya. Walaupun pada waktu itu belum ada media sosial, belum kenal WhatsApp, ya, tetapi mereka bisa menjalin komunikasi umat Yahudi itu dalam skop internasional. Nah, ini luar biasa, luar biasa. Berarti mereka betul-betul menunjukkan upaya yang besar didorong dengan keinginan yang besar tentunya. Ya, nah apa yang mereka lakukan? Mereka sepakat, ya. Mereka sepakat dalam rangka mencapai cita-cita ini harus melaksanakan dua hal. Mau tidak mau nih, ya. Yang pertama apa? Yang pertama harus menemui pemilik tanah. Ya. Jadi Yahudi ini paham betul, Pak, Bapak Ibu sekalian, ya, ibu-ibu di lantai 3. Yahudi paham betul, Bu, bahwasanya Palestina itu bukan tanah tak bertuan. Ya, bukan tanah tak bertuan, tapi mereka paham betul bahwa Palestina itu tanah yang bertuan. Maka dari itu, sama seperti kita, bila kita menginginkan sebuah lokasi misalnya, tanya, siapa pemilik tanah itu, berapa harganya, syukur-syukur bisa dinego, ya, bisa dicicil apa cash, ya kan? Yang penting kita butuh, kita beli. Kira-kira begitu. Nah, maka mereka melaksanakan langkah yang pertama. Ya. Apa itu? Temui siapa pemilik tanahnya. Maka mereka menemui, ya, pemimpin institusi besar di mana tanah Palestina itu ada di dalam kekuasaan mereka pada waktu itu. Siapa itu? Ya. Maka pada waktu itu Palestina ini merupakan bagian dari kekuasaan Khilafah Utsmaniyah, sebuah negara yang menjadi pemersatu dan pemimpin kaum muslimin pada waktu itu. Maka ditemui pemimpinnya. Siapa pemimpinnya pada waktu itu? Tidak lain adalah Sultan Abdul Hamid II. Nah, maka kata wong Palembang berasan, Pak, ya. Yahudi dengan mengutus Theodorus Herzl, tokoh utama agenda Zionis dunia pada waktu itu, mereka temui kepala negaranya yang dengan lisan dan tangannya dia akan memberikan keputusan. Kira-kira bisa nggak tanah Palestina ini kita beli atau dengan mekanisme apapun, yang penting kita bisa memilikinya. Kira-kira begitu. Maka ditemuilah Sultan Abdul Hamid II dan disampaikanlah hajatnya. Jadi dengan bahasa kita, wahai Sultan, ya kan, tentu dengan bahasa yang sangat merendah. Bahkan di dalam sejarah, Theodorus Herzl sendiri yang mencatat di dalam bukunya yang diterbitkan pada tahun 1890-an yang berjudul Der Judenstaat. Ini tulisan beliau sendiri, tulisan dia sendiri. Di situ beliau menuliskan bagaimana pertemuannya menghadap kepada Sultan Abdul Hamid II pada waktu itu, ya, dengan bahasa yang merengek-rengek, bahasa kitanya, Ustaz, merengek-rengek, minta bagian tanah Palestina, bay, tidak besak-besak, Palestina, bay, karena mereka tahu betul Baitul Maqdis ada di situ dan Gunung Zion yang mereka maksud juga ada di dalamnya. Tidak banyak-banyak, berasan dikit, bay, tanah Palestina, bay, ya Sultan. Ya. Apa jawab Sultan Abdul Hamid II? Maka
Sultan Abdul Hamid II dengan tegas menyampaikan bahwasannya sesungguhnya tanah Palestina itu adalah milik kaum muslimin, milik kaum muslim, ya, maka siapapun tidak akan berhak memperjualbelikannya atau bahkan memberikan tanah tersebut kepada siapapun, karena tanah itu adalah milik kaum muslim. Nah, ternyata Theodorus Herzl ini tidak habis akal dia, Ustaz. Rupanya dia datang ini tidak pepesan kosong baik. Rupanya dia datang ini bermodal, ya. Dan beliau melancarkan jurus yang kedua. Jurus yang keduanya apa? Kalau tidak pasak dinjuk ke baik, kalaulah tidak dikasih secara cuma-cuma, maka kami beli, wahai Sultan. Dan kami hargai sebesar berapa? Berapa kapling kira-kira, Pak? Ya. Kemudian berapa harganya? Ternyata harga yang ditawarkan juga bukan kaleng-kaleng. Bukan sedikit, ya kan? Ditawarkan harganya pada waktu itu sebesar 150 juta pound sterling. 150 juta pound sterling nilainya, yang dibayar dalam bentuk apa? Dalam bentuk emas. Ya, itu kalau dinilaikan rupiah, kira-kira berapa? Kalau sekarang dinilaikan rupiah, maka nilainya 3 triliun 29 miliar 470 juta 500 ribu rupiah. Besar enggak nilainya? Besar enggak nilainya? Saat ini besar? Bagaimana nilainya ketika itu terjadi pada tahun 1800? Lebih besar enggak? Kira-kira kalau dibeli ke Goma, dibeli ke keropok, ya, banyak dapatnya. Tetapi apa jawab Sultan Abdul Hamid II? Wahai Yahudi, ya, ketahuilah, sesungguhnya apabila bumi yang kupijak ini, ya, kemudian tembus ke sebelah sananya, kata Sultan Abdul Hamid II, dan itu berubah menjadi emas, dan itu pun engkau tukarkan kepadaku untuk mengganti tanah Palestina, maka tetap tidak akan aku serahkan tanah Palestina. Ya, artinya apa? Tidak ada negosiasi di situ, tidak bisa ditukar dengan apapun. Maka gagal misi mereka. Tetapi misi mereka yang kedua tetap mereka laksanakan, yaitu apa? Mereka mensosialisasikan. Mensosialisasikan agenda besar mereka sebagaimana yang mereka tuangkan di dalam Kongres Zionis Internasional, ya, yang telah mereka laksanakan sebelumnya, yang agenda utamanya, hasil keputusannya adalah apa? Mereka akan mendirikan negara Zionis di tanah Palestina. Nah, itu isi dari Kongres Yahudi Internasional yang pertama. Nah, itu isi pertamanya, ya. Jadi dengan tahu sejarah ini kita paham, ya kan? Kenapa kita ikut sibuk? Kemudian apa hubungannya peristiwa Isra Mi'raj ini dengan eksistensi atau pentingnya tanah Palestina bagi kaum muslimin? Ya, seperti itu. Nah, tetapi lagi-lagi Yahudi ini memang dikaruniai Allah dengan otak yang cerdas, pantang menyerah, ya, sehingga mereka tidak habis akal. Oleh karena itu berjibaku mereka, ya kan, dengan melakukan berbagai macam rangkaian konspirasi yang menginduk kepada negara-negara kafir penjajah yang digawangi oleh Inggris dan Prancis, ya kan, dengan melakukan berbagai macam rangkaian peristiwa-peristiwa besar, dimulai pada tahun 1914, di mana melibatkan Daulah Utsmaniyah, Khilafah Utsmaniyah ke dalam Perang Dunia Pertama, ya kan. Kemudian terus pada tahun 1916, 17, ya kan,
Kemudian yang lebih penting lagi, ya, ketika pada tahun 1917 Inggris, ya kan, menyatakan dukungannya terhadap berdirinya negara Yahudi di Palestina, meskipun tanahnya belum dapat. Nah, sehingga pada puncaknya pada tahun 1948, ya kan, dengan didahului sebelumnya oleh peristiwa yang besar juga, yaitu runtuhnya Daulah Utsmaniyah, Khilafah Utsmaniyah pada tahun 1924, yang juga melalui kaki tangan Inggris yang ditanamkan di jantung kekuasaan kaum muslimin pada waktu itu, yaitu siapa? Mustafa Kemal laknatullah, ya kan? Sehingga pada puncaknya berdirilah negara Yahudi pada tahun 1948 di tanah Palestina, tanah milik kaum muslim, ya. Jadi Yahudi ini, Bapak Ibu, ini tidak cuma merampas, tidak cuma mengklaim, ya, tetapi puncaknya mereka mendirikan sebuah negara di dalam negara atau di atas tanah milik kaum muslim, seperti itu, ya. Nah, maka yang terjadi di Palestina, yang dialami oleh saudara-saudara kita di Palestina pada saat ini, ya, apa itu? Sesungguhnya adalah peristiwa atau yang kita kenal dengan bahasa internasional itu sebagai occupation atau penjajahan, ya. Maka tadi saya bilang, sesungguhnya bercampur aduk dada, rasa di dalam dada pada pagi hari. Senang, gembira kita bisa berkumpul, tetapi pada saat yang sama bergemuruh rasa di dalam dada. Kenapa? Karena kita tahu persis saudara-saudara kita di Palestina itu sedang mengalami penjajahan. Apa itu? Penjajahan, ya. Penjajahan dalam arti yang sebenarnya pada saat ini. Penjajahan fisik di bawah tekanan, di bawah ancaman senjata, pembunuhan, pembakaran, pemerkosaan, kelaparan, itu benar-benar terjadi, ya. Bukan hanya penjajahan kebijakan, bukan hanya penjajahan ekonomi dan lain sebagainya, tetapi penjajahan secara nyata. Oleh karena itu, inilah urgensinya dan inilah hubungannya, ya kan? Bagaimana peristiwa Isra dan Mi'raj, ya, kembali membuka memori yang luar biasa yang dialami oleh kaum muslimin, ya kan? Tanah itu tanah kaum muslimin, ya kan? Bahkan tempat itu tempat suci milik kaum muslimin, tempat yang merupakan bagian dari rangkaian peristiwa penting Isra dan Mi'raj Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, ya, sekali lagi mari kita bahu-membahu menyadari bahwasannya apa yang dialami oleh saudara-saudara kita di Palestina, di sebuah negeri yang Allah jadikan negeri ini tanah yang diberkahi, ya kan? Kemudian pada saat ini tanah ini di dalam cengkeraman Zionis Yahudi, maka tidak ada lain pilihan bagi kita adalah mari menjadi bagian yang langsung, ya, dari upaya apa? Dari upaya untuk membebaskan tanah Palestina dari penjajahan Zionis Yahudi laknatullah alaihim. Setuju? Setuju. Siap berjuang? Siap. Takbir. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Oleh karena itu, tidak ada pilihan lain. Ketika simpul umat Islam hilang, kemudian dengan hilangnya simpul itu, Yahudi berhasil menjajah Palestina. Apa simpul yang hilang itu? Yaitu kekuatan yang melindungi tanah Palestina. Apa itu? Tidak ada lain adalah adanya khilafah Islamiyah. Ketika khilafah runtuh, maka jatuhlah tanah Palestina kepada pangkuan Yahudi. Berarti tugas kita adalah mengembalikan adanya sebuah negara, adanya sebuah kekuatan yang bisa melindungi dan mengembalikan tanah berikut juga saudara-saudara kita kaum muslimin ke pangkuan kaum muslim. Ya, apa itu? Yaitu mengembalikan adanya khilafah Islamiyah ala minhajin nubuwah. Maka marilah menjadi bagian dari perjuangan ini yang dengan adanya khilafah inilah yang akan memimpin adanya jihad,
yang akan membebaskan tanah Palestina dari cengkeraman Yahudi laknatullah alaih. Mudah-mudahan kita menjadi bagian dari perjuangan ini. Itu saja, tidak banyak yang bisa kita sampaikan, meskipun sesungguhnya ingin kita lebih lama bisa bercengkrama dengan hadirin semua, berbagi materi, berbagi pendapat, berbagi cerita dan lain sebagainya, dan saling motivasi. Tetapi waktu juga yang membatasi kita. Mudah-mudahan pertemuan ini pertemuan yang penuh dengan keberkahan, dan pertemuan ini pertemuan yang Allah jadikan sebagai wadah bagi kita untuk kembali saling memotivasi bahwasannya Palestina adalah milik kaum muslimin, dan saudara-saudara kita di kaum muslimin di Palestina adalah bagian tubuh dari kaum muslimin, bagian dari kita semua. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.